Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 01 SAK 4008 yang terdiri dari saya, Chandra Ningsih, dan kedua rekan saya, Dani Aprianto. Saya Dejian Aulia. kami di sini akan menjelaskan tentang teori keseimbangan pasar. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dea Jian. Pengertian keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan pasar akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Berikutnya ada contoh kurva keseimbangan pasar. Dari gambar kurva di atas, sumber vertikal harga barang P yang diukur dalam rupiah per unit, harga inilah yang diterima penjualan untuk jumlah penawaran tertentu. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah total permintaan dan penawaran atau Q dinyatakan dalam unit per periode. Di dalam grafik kurva permintaan yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium, kedua kurva saling berpotongan pada jumlah dan harga equilibrium. Pada harga ini, PE jumlah penawaran dan permintaan adalah sama atau QE. Selanjutnya ada mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, yaitu sampai jumlah penawaran dan permintaan sama. Berikutnya, pergeseran keseimbangan pasar. Yang pertama ada pergeseran permintaan. Pada gambar kurva, penawaran telah bergeser dari S ke S1, barangkali akibat penurunan harga bahan baku. Akibatnya harga pasar merosot dari PE ke P3, dan jumlah produksi total akan meningkat dari QE ke Q3. Inilah yang diharapkan akan terjadi. Biaya produksi yang lebih rendah mengakibatkan produksi turun dan penjualan meningkat. Sesungguhnya, penurunan biaya secara berangsur-angsur yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan manajemen yang lebih baik merupakan kekuatan pendorong yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dani. Pergeseran penawaran. Gambar tersebut menunjukkan apa yang terjadi setelah pergeseran kurva permintaan ke kanan akibat kenaikan pendapatan. Harga dan jumlah baru terjadi setelah permintaan mencapai equilibrium dengan penawaran karena kenaikan pendapatan pada banyak pasar. Baik kurva permintaan maupun kurva penawaran bergeser dari waktu ke waktu. Pendapatan siap pakai konsumen berubah bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Permintaan barang bergeser menurut musim dengan perubahan harga barang-barang yang saling berhubungan atau hanya karena perubahan selera. Selanjutnya, pergeseran permintaan dan penawaran. Berdasarkan gambar di samping, pergeseran penawaran dan permintaan ke kanan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari PE ke P3 dan jumlah barang yang jauh lebih besar dari QE ke Q3. Pada umumnya harga dan jumlah barang akan berubah tergantung berapa besar pergeseran kurva penawaran dan permintaan serta pada bentuk kurva-kurva tersebut. Untuk memprediksi besar dan arah perubahan seperti itu, secara kuantitatif kita harus dapat mengenali sifat ketergantungan penawaran dan permintaan pada harga dan variabel-variabel berikut. Keseimbangan akan tercapai jika QD sama dengan QS atau C min DP sama dengan min M plus NP. Selanjutnya, kebijakan harga dasar dan harga maksimum. Pengertian harga dasar. Harga dasar adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya barang yang ditawarkan atau dihasilkan produsen. Apabila produsen tersebut berjumlah banyak dan sangat lemah, pemerintah sangat berkewajiban melindungi mereka. Caranya adalah menetapkan kebijakan harga dasar. Pengertian harga maksimum. Harga maksimum adalah harga tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat tinggi disebabkan oleh sedikitnya jumlah barang yang dapat ditawarkan oleh produsen.
Harga ini dapat merugikan konsumen apabila konsumen tersebut berjumlah banyak dan lemah. Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan harga maksimum. Selanjutnya akan dibacakan Jenderal Ningsih. Selanjutnya ada contoh soal tentang keseimbangan pasar. Jumlah permintaan bibit durian KID sama dengan 22.000 min 2P. Penawarannya QS sama dengan min 3.000 ditambah 3P. Berapa harga bibit durian dan berapa jumlah yang diperjualbelikan? Selanjutnya ada pembahasannya atau cara penyelesaiannya, yaitu dengan QS sama dengan QD min 3.000 ditambah 3P sama dengan 22.000 min 2P. 3P ditambah 2P sama dengan 22.000 ditambah 3.000 menjadi 5P sama dengan 25.000. P sama dengan 25.000 dibagi 5 menghasilkan P sama dengan 5.000. Maka pada tingkat harga 5.000, keseimbangan tercapai di mana keinginan pembeli untuk mendapatkan barang adalah sama dengan keinginan penjualnya. Selanjutnya akan disubstitusi kepada fungsi QD, yaitu 22.000 min 2P sama dengan 22.000 min 2 dikali 5.000 menghasilkan 12.000. Jadi sebanyak 12.000 bibit durian diperjualbelikan. Bisa dibuktikan dengan cara mensubstitusi pada fungsi QS, yaitu min 3.000 sama dengan 3P sama dengan min 3.000 ditambah 3 dikali 5.000 sama dengan 15.000 dikurangi 3.000 menghasilkan 12.000. Jadi QD sama QS-nya itu hasilnya sama sehingga terjadilah keseimbangan pasar. Selanjutnya ada kesimpulan tentang teori keseimbangan pasar. Dinyatakan bahwa keseimbangan pasar adalah kondisi di mana ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil maupun tidak. Dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Jadi, keseimbangan pasar itu sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.